hukum ya, seluk-beluk hukum, dan hari ini kita akan menyampaikan terkait dengan sumber hukum Islam. Nah, baiklah, sebelum saya menyampaikan sedikit berbagi ya apa salah satu materi dalam kuliah usul fikih, materi usul fikih. Marilah kita awali dengan kita buka ya dengan sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sumber hukum Islam ya. Kalau kemarin kita membahas tentang seluk-beluk hukum Islam, karena di situ disebutkan ada hakim, ada hukum, ya, ada mahkum, ya, ada apalagi ya ada hakim ya yang yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian mahkum yang dihukuminya, kemudian mahkum alaih subjeknya, ya, yaitu yang disampaikan kepada orang-orang yang mukallaf ya. Nah, karena usul fikih ini kaitannya dengan hukum. Nah, ini sebelum saya akan sedikit sampaikan terkait dengan sumber hukum. Nah, pertama di layar itu ada pengertian sumber dan dalil. Ya, ini dalam bahasa Arab ya, sama kita dengarkan dulu, kita simak. Dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan sumber adalah masdar, yaitu asal dari segala sesuatu yang dan tempat merujuk segala sesuatu. Ya, dalam usul fikih kata masodirul ahkam asyara'iyah ya disebutnya masodirul ahkam. Berarti rujukan utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu sumbernya yang utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ini sudah tidak asing lah ya. Sedangkan dalil ya, dari bahasa Arab ad-dalil jamaknya adalah al-adillah. Secara etimologi berarti petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material maupun non material. Nah, ini dalil. Dalil itu maknanya petunjuk ya. Secara terminologi, dalil mengandung pengertian yaitu suatu petunjuk yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis, baik yang statusnya qat'i, pasti, maupun yang dzanni atau relatif. Nah, di sini Abdul Wahab Khalaf ya, pengarang kitab usul fikih ya yang masyhur, yang sering dijadikan referensi ya kitabnya, beliau mengatakan bahwa pengertian dalil hukum atau adillatul ahkam ini identik dengan usul al-ahkam, dasar-dasar hukum, dan masadirul ahkam, sumber-sumber hukum. Ya, karenanya para ulama usul fikih ada kalanya menggunakan istilah adillatul ahkam untuk menunjuk masadirul ahkam dan sebaliknya. Jadi istilahnya sama, tidak berbeda ya, adillatul ahkam atau masadirul ahkam. Karena pada dasarnya masadir itu adalah sumber, adillah itu adalah dalil. Ya. Jadi sumber dan dalil itu ya maknanya satu. Ya. Nah, akan tetapi dari segi pengertian bahasa, kedua pengertian itu sebenarnya berbeda. Ya, kalau dalil ya dalil, kalau sumber itu ya sebenarnya tempatnya gitu ya. Nah, tapi secara makna ini ada persamaan. Nah, tetapi di sini disebutkan juga ulama usul fikih itu lebih cenderung menggunakan istilah sumber utama hukum Islam itu dengan masodirul ahkam. Masodirul ahkam ya, ini istilah dalam bahasa Arab
apa namanya istilahnya bukan adillatul ahkam ya, tetapi dengan menggunakan masodirul ahkam. Ya, ini perbedaan bahasa ya antara adillatul ahkam dengan masodirul ahkam asy-syar'iyyah. Nah, dalam kaitannya dengan pengertian dalil yang dikemukakan di atas, Al-Quran dan Sunnah juga disebut sebagai dalil hukum. Artinya ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi disambung sebagai sumber hukum Islam sekaligus sebagai dalil alasan dalam penetapan hukum Islam. Nah, ini lanjut. Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf, ya, sebagaimana dalam kitabnya Usul Fiqih, ya, Masodirul Ahkam itu ada yang disepakati ya, ada yang disepakati dan ada yang menjadi ada yang tidak disepakati oleh para ulama. Ya, seperti apa namanya? Nah, ini dalam literatur usul fikih ya, para ulama usul fikih klasik dan kontemporer ditemukan bahwa sumber atau dalil syara itu selalu dikelompokkan kepada adillatul ahkam al-muttafaq 'alaiha ya, dan adillatul ahkam al-mukhtalaf fiha. Ya, jadi ada dalil-dalil hukum yang disepakati, ada dalil-dalil hukum yang diperselisihkan. Nah, adillatul ahkam ya, dalil-dalil hukum yang disepakati itu yang sudah menjadi pegangan bagi umat Islam, yaitu ada 4. Satu yaitu Al-Quran, kedua yaitu Sunnah, ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, sedangkan yang menjadi mukhtalaf, yang menjadi perselisihan para ulama, ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Nah, ini ada namanya istihsan, ada istishab, ada maslahah mursalah, ada al-uruf, ada saddud dari'ah, ada mazhab sahabi, ya, ada syara'un man qablana. Nah, ini jadi dalil pegangan sumber hukum umat Islam ya, ini sangat banyak, ada yang disepakati, ada juga yang menjadi diperselisihkan. Nah, kalau yang sering kita lihat, kita kembali dalilnya mana sumbernya ya. Sumber utama umat Islam yang disepakati itu ada 4, yaitu ada Al-Quran, ada Sunnah, ada ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Nah, penetapan adilatul muttafaq alaih tersebut ya menurut Abdul Wahab Khalaf ya. Jadi ada sumber kenapa ada dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama dalam usul fikih ya. Karena usul fikih itu berbicara tentang produk hukum dan dikembalikan kepada sumber hukumnya. Nah, ini dalam firman Allah surat An-Nisa yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, ini sering kita dengar ya. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, taatlah kalian kepada ulil amri, ya, pemimpin. Kemudian jika kalian berselisih dalam perkara, maka dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, ya dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah, ini yang keempat ini yang diistilahkan dengan qiyas ya. Nah, ada juga dalil ya dari hadis Nabi ya, menambahkan alasan hadis Rasul ketika menugaskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi qadhi, hakim ya. Ketika itu Rasul menanyakan bagaimana cara Mu'adz dalam menetapkan hukum suatu masalah ya, ya. Jawabannya Mu'adz itu
saya kembali kepada Al-Quran, jika tidak ada akan kembali kepada sunnah, jika tidak ada akan kembali kepada pendapat ulama, dan jika tidak ada dia akan ijtihad. Ya, ijtihadnya yaitu menyamakan hukum yang tidak ada hukumnya dengan hukum yang ada. Nah, itu. Kemudian akan tetapi ulama Zohiriyah, ya ini kelompok yang disebutnya Zohiri, menolak pendapat yang menempatkan ijma dan kias sebagai dalil yang disepakati para ulama. Nah, emang Zohiriyah ini selalu bertentangan, ya, selalu berbeda. Nah, menurut mereka ijma tidak disepakati seluruh ulama usul fikih, ya dapat dijadikan sebagai hujjah, sebagai argumen, ya, karena terhadap pengertian ijma, ya, karena terhadap pengertian ijma itu sendiri para ulama usul fikih tidak sepakat. Asy-Syafi'i hanya menerima ijma apabila hukum ijma itu merupakan konsensus para sahabat Rasul, ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan para ulama, ya, ijma, pengertian ijma itu sendiri masih tidak disepakati, tetapi menjadikan ijma itu sebagai dalil hukum itu yang disepakati. Ya, adapun pengertian beda-bedanya nanti akan kita bahas di bab ijma di bab berikutnya. Ya. Kemudian ada juga kias. Kias juga ditolak oleh ulama usul fikih lain seperti Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah, ya termasuk Al-Auza'i, ya dari kalangan Sunni ahli sunnah. Nah, oleh sebab itu menurut ulama Zohiriyah tidak benar ada kesepakatan para ulama usul fikih menjadikan ijma dan kias sebagai sumber Islam yang disepakati. Ya, tetapi mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah ya semuanya sepakat, ya. Ini yang berbeda-beda ya Zohiriyah, Syiah, ya. Ulama minoritas, ya pendapat-pendapat minoritas. Nah, jadi bagi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah sumber utama kita ini ada 4, yaitu Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ada ijma, dan ada kias. Nah, ya, pertama kita akan bahas yaitu sumber hukum pertama yaitu Al-Quran. Nah, kita langsung saja ya di Al-Quran. Nah, apa sih Al-Quran itu ya? Ya ini sudah maklum ya, sudah sangat dimengerti oleh teman-teman. Al-Quran secara etimologis adalah merupakan isim masdar dari fi'il madhi qara'a yaqra'u, ya, yang artinya adalah membaca atau menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulkan atau melahirkan. Al-Qiraah dan Al-Quran keduanya merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya pembacaan atau bacaan. Ya intinya Al-Quran itu dari kata masdar qara'a yang artinya adalah membaca. Nah, secara terminologis ya ini apa namanya? Quran itu kalamullah, ya. Ini definisi Al-Quran dikemukakan oleh para ahli ilmu kalam mutakalimin. Ada nanti istilah Al-Quran menurut ahli usul fikih atau ahli fikih. Nah, ini hampir sama maksudnya, ya. Al-Quran adalah sifat qadim. Sifat qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat hikamiah, penuh hikmah, yang tersusun dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat penuh hikmah yang azali, yang tersusun rapi tanpa berurutan, yang bebas dari huruf sebangsa lafaz, pemikiran, dan kejiwaan. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Lafaz tersebut merupakan mazohir atau gambaran yang tampak bagi kalimat-kalimat yang hikamiah, yang azaliyah pada definisi-definisi sebelumnya.
Nah, sekarang menurut Al-Quran itu menurut ulama usul fikih, kalam Allah yang menjadi mukjizat, ya kalamullah al-mu'jiz al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin, yang dituliskan di mushaf al-muktatabu fil mushafi, ya, yang dinukilkan secara mutawatir al-manqulu bitawaturi, dan dipandang sebagai ibadah al-muta'abbadu bagi yang membacanya bitilawatihi. Ya, ini definisi Al-Qur'an sangat masyhur, ya. Kalamullahi al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin kalamullahi al-mu'jizu al-munazzalu ala sayyidina Muhammad al-muktatabu fil masahifi al-manqulu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Nah, itu definisi daripada Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran itu sebagai sumber hukum. Ya. Kenapa Al-Quran itu bisa sebagai sumber hukum? Ya. Karena Al-Quran ini satu, ya, menciptakan masyarakat berkeimanan, yaitu melalui pendekatan psikis dan sentuhan. Nah, ketika Al-Quran disebut sebagai kitab petunjuk, itu artinya Al-Quran juga kitab nilai. Karena keimanan dapat terwujud hanya dengan mengimani nilai-nilai universal yang ada di dalamnya. Dan yang pertama dan utama adalah nilai yang berkaitan dengan keagungan Tuhan. Tuhanlah yang memberitahukan tentang hal-hal yang baik, dan Tuhan pula lah yang memberitahukan hal-hal yang buruk. Inilah jalan petunjuk menuju petunjuk. Nah, yang jelas ini Al-Quran ini sebagai pedoman yang utama, ya, karena dalam Al-Quran itu sendiri adalah menyampaikan, diterangkan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, ya, sebagai pedoman, ya, karena yang menentukan baik buruk ditentukan, dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, hukum-hukum Al-Quran dibagi menjadi dua. Hukum-hukum yang menegakkan agama yang meliputi hukum-hukum kepercayaan, ya, terkait dengan tauhid, ya, aqaid, tentang akidah dan ibadah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur negara dan masyarakat serta hubungan perorangan dengan lainnya. Karena di dalam Al-Qur'an itu, ya, pada dasarnya ada dua komponen, ya. Hukum-hukum pertama kaitannya dengan akidah dan ibadah, yang hubungan antara hablun minallah, dan yang kedua adalah hubungannya terhadap manusia, muamalah, negara, hukum keluarga, ya, kepidanaan, hukum internasional, dan lain sebagainya. Itu di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, ya, sudah diterangkan. Nah, selanjutnya hukum-hukum Al-Quran dengan segala macamnya diturunkan dengan maksud untuk mendatangkan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, tiap-tiap perbuatan di dunia maupun segi keakhiratannya, ya. Ada dua hal yang menjadi ciri khas Al-Quran terkait hukum. Pertama, Al-Quran tidak banyak menetapkan hukum spesifik di dalamnya. Hanya ada beberapa ayat, sekitar 200 sampai maksimal 500 ayat yang berbicara tentang hukum. Bahkan ayat yang spesifik berbicara tentang hukum pidana seperti potong tangan, rajam, dan lainnya hanya 5 ayat. Nah, ini ciri khas, ya. Di dalam Al-Quran itu berapa persennya, ya, yang membahas tentang hukum, ya, tetapi tidak spesifik, ya, hanya secara global, ya. Tetapi ada beberapa ayat juga yang spesifik, ya, diantaranya juga ada ayat waris, ya. Di dalam Al-Quran itu sudah hukum Islam yang dijelaskan secara spesifik di dalam Al-Quran itu, ya, diantaranya hukum waris. Semuanya dijelaskan, presentasi bagian-bagiannya, ya. Kemudian yang kedua, ayat-ayat hukum ini pun menggunakan redaksi umum dan netral. Hanya ada 2 ayat yang batasan dan penjelasannya cukup detail dalam Al-Quran, yaitu tentang hutang piutang dan warisan. Ini yang kedua. Nah, di luar ayat ini hampir tidak ditemukan satu ayat yang berbicara hukum secara detail, menunjukkan bahwa Al-Quran dengan teks resmi dan sucinya membuka lebar bagi ruang ijtihad. Jadi banyak hukum-hukum di dalam Al-Quran itu lebih banyaknya secara umum, ya.
Maka untuk memahami Al-Qur'an itu sendiri kita dituntut untuk memahami kaidah-kaidah gramatika bahasa. Dan nanti akan kita bahas mungkin di pembahasan berikutnya. Ada am, ada khos, kemudian ada mujmal, ada mufassar, ada mubayyan, ya, ada mustarok, ada mubham, ada zohir, ada nas. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa di dalam Al-Qur'an ayat-ayatnya itu menunjukkan berbagai jenis, ya. Seperti contoh di sini dalam Al-Qur'an mengharamkan sesuatu namun tidak menjelaskan hukuman yang harus diterapkan. Yang kami maksud bukan yang berkaitan dengan moralitas, tapi perbuatan yang buruk, baiknya dosa, baiknya bisa terbaca oleh publik seperti minuman keras dan lainnya. Dalam konteks seperti ini, Al-Qur'an hanya melarang umat Islam agar jangan meminum yang memabukkan. Namun Al-Qur'an tidak menetapkan secara definitif hukumannya. Ini menunjukkan Al-Qur'an sangat hati-hati dalam menetapkan suatu sanksi. Oleh karena itu, pelacakan hukum oleh para ulama dalam Al-Qur'an berakhir dengan hasil kurang memuaskan. Mereka kemudian melampiaskan semua ini dengan membongkar semua hadis yang ada, termasuk hadis yang kurang bisa dipercaya keasliannya. Akan tetapi, hal ini tidak berarti Al-Quran tidak memberikan perhatian terhadap hukum, karena walau bagaimanapun, hukumlah yang bisa mengatur kepada kehidupan umat Islam. Nah, baik di dalam bidang politik, sosial, maupun lainnya. Nah, lanjut. Skip aja, nanti dibaca. Nah, tujuan umum Al-Quran. Nah, Al-Quran ini yang pertama yang kita dijadikan pemahaman adalah merupakan sumber utama hukum karena berdasarkan dalil-dalil yang di dalam Al-Quran. Nah, tujuan umum Al-Quran, ya jelasnya satu adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, menunjukkan manusia menuju jalan yang paling lurus dan baik. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Kemudian sebagai kabar, memberi kabar gembira kepada kaum muslimin dan memberi peringatan kepada golongan kafir. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira wa anna alladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Kemudian yang keempat, menyembuhkan hati manusia dan sebagai rahmat. Yang kelima, di antara tujuan Al-Quran adalah memberi nasihat dan ibrah. Nah, jadi segala perkara kehidupan di dunia, ya, kita kembali dasar hukumnya atau sumbernya adalah Al-Quran. Baik masalah hukum fikih, hukum keluarga, ya, termasuk nasihat-nasihat hati, ya, kehidupan, ketenangan, tasawuf atau kebersihan hati, ya, di dalam Al-Quran pun dijelaskan, ya. Di sini ada ibrah, tujuan Al-Quran sebagai nasihat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani, ya, termasuk adab etika, ya, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, ibrah adalah mengambil i'tibar dan pelajaran dari pengalaman yang telah lalu. Ya, ada ayat-ayat umat-umat dahulu yang telah dibinasakan, ya. Kemudian ayat-ayat yang membahas tentang kekuasaan Tuhan, pergantian malam dan siang,
Kemudian semuanya itu adalah merupakan ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang ulil absar. Nah, itu tujuan kurang lebih. Nah, sekarang pedoman-pedoman dasar-dasar Al-Quran dalam membuat hukum. Dalam mengadakan perintah dan larangan-larangan, Quran selalu berpedoman pada 3 hal, yaitu 1. Tidak memberatkan atau menyusahkan, adamul haraj. Ya, pada dasarnya Al-Quran dalam menentukan sebuah hukum itu adalah bukan untuk memberatkan, ya, atau juga menyusahkan bagi umatnya, ya, bagi hambanya. Kemudian yang kedua, tidak memperbanyak tuntutan, beban. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam mentasyri'kan hukum. Ya, berangsur-angsur dalam mentasyri'kan hukum. Nah, ini 3 pedoman, ya, Al-Quran di dalam isinya larangan maupun perintah itu pada hakikatnya ya berpegang pada 3 pedoman ini, tidak memberatkan dan tidak menyusahkan, kemudian tidak memperbanyak tuntutan, kemudian juga berangsur atau bertahap. Nah, kemudian selanjutnya pokok-pokok isi Al-Quran ini ada 5. 1 tentang tauhid atau tentang keesaan Tuhan. Selanjutnya ada ibadah, ya, pokok-pokok isi Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada janji dan ancaman, al-wa'du, ya, al-wa'du wal wa'id, janji dan ancaman. Kemudian yang keempat, jalan-jalan mencapai kebahagiaan. Ya, ini tentang kehidupan, ya, takwa dan lain sebagainya, ya. Kemudian 5 ada riwayat dan cerita-cerita orang dahulu, riwayat, ya. Nah, kemudian selanjutnya ya selesai, ya. Nah, ini pembahasan tentang Al-Quran, ya. Jadi pada dasarnya isi daripada Al-Quran, ya, itu adalah tentang hukum i'tiqad, ya. 1 hukum i'tiqad, kedua hukum akhlak, dan ketiga adalah hukum amaliyah. Ya, di sini ada ibadah, ada janji dan ancaman, kemudian jalan-jalan mencapai dunia kebahagiaan, ya, riwayat dan cerita. Nah, itu isi daripada Al-Quran. Nah, yang yang utamanya lagi, ya, ini yang. Nah, di dalam Al-Quran ini, ya, kalau dilihat dari segi dilalah, dari segi dalil, Al-Quran itu kan sebagai dalil. Nah, dalil-dalil di dalam Al-Quran itu dapat dibagi menjadi 2. Ya, ada namanya nas yang qat'i dilalah. Ya, ada namanya nas, ya, ayat-ayat Al-Quran yang qat'i dilalah. Qat'i itu jelas. Nas yang tegas, jelas maknanya, dan tidak bisa ditakwil, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar nas itu sendiri. Contohnya, ya, seperti ayat yang menetapkan kadar pembagian waris, pengharaman riba, pengharaman daging babi, kemudian hukuman had zina sebanyak 100 kali dera, dan lain sebagainya. Ayat-ayat yang menyangkut hal-hal tersebut maknanya jelas, tegas, ya, menunjukkan arti dan maksud tertentu, dan dalam memahaminya tidak memerlukan ijtihad. Nah, itu namanya dari dalam Al-Quran itu yang kaitannya dengan hukum atau dalil itu ada yang qat'i ad-dilalah. Qat'i ad-dilalah itu makna ayatnya tegas, jelas. Kemudian yang kedua ada yang namanya dzanni dilalah. Dzanni dilalah. Nas yang menunjukkan suatu makna yang dapat ditakwil, atau nas yang mempunyai
makna lebih dari satu, baik karena lafadznya mustarok, homonim, ya maknanya bisa berbeda-beda, tapi maknanya hampir banyak lah. Ataupun karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti dilalah isyaratnya, iktidonya, dan sebagainya. Ya, seperti lafad kuru misalkan ya, dalam orang haid bersuci salah satu kuru, ya 3 kuru ini ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 3 kali suci. Nah, karena lafadznya mustarok, ya. Nah, para ulama selain berbeda pendapat tentang nas Al-Quran mengenai penetapan yang qat'i dan dzonni dilalah, juga berbeda pendapat mengenai jumlah ayat termasuk qat'i dan dzonninya. Nah, jadi tidak sedikit, sangat banyak ya ayat-ayat yang qat'i atau yang dzonni. Ya, ini juga para ulama juga berbeda pendapat. Ya, Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa wujud dalil syara' yang dengan sendirinya dapat menunjukkan dilalah yang qat'i itu tidak ada atau sangat jarang. Dalil syara' yang qat'i, ya, untuk menghasilkan dilalah yang qat'i masih bergantung pada premis-premis yang seluruh atau sebagiannya dzonni. Nah, demikian itu mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jadi pada pertemuan hari ini kita membahas tentang sumber hukum Islam. Nah, kalau kemarin seluk-beluk hukum Islam, ya ada hakim, hukum, mahkum, muhkam, ya. Nah, sekarang adalah sumber-sumbernya. Jadi saya simpulkan, saya ulangi, sumber hukum ada yang muttafaq, ada yang disepakati oleh para ulama, kecuali beberapa kelompok, ya diantaranya ada zohiri yang tidak menggunakan ijma', kemudian diantaranya juga dari kelompok Syiah, Zaidiyah, ya tidak menggunakan qiyas, ya, tetapi bagi ahli sunnah wal jamaah, ya yang jumhur atau mayoritas ulama, ya semua menyepakati bahwa sumber yang disepakati hukum itu ada berapa? Ada 4: Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Dan insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya, materi atau pembahasan berikutnya akan menyampaikan tentang sunnah ya. Atau mungkin juga nanti saya selipkan di portal nanti ya materinya, ya saya masukkan di portal. Demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan barangkali dari Bapak Ibu atau ada yang ingin ditanyakan atau sharing, berbagi, boleh sama-sama kita buka diskusi. Terima kasih Pak. Saya Pak Ya, Taufik. Ya, mangga Pak Taufik. Ya, terima kasih. Terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini atau Mashadirul Ahkam atau dasar-dasar hukum di dalam Islam, salah satunya adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian ada ijma atau konsensus, dan yang terakhir adalah qiyas atau analogi. Terkait dengan Al-Quran, ini saya cenderung ingin bertanya pada Bapak terkait dengan istinbat. Karena tadi Bapak menyampaikan bahwa Al-Quran itu masih bersifat ada yang am, ada yang mujmal. Nah, di situ maka di dalam Al-Quran itu sendiri ada peluang besar untuk ijtihad. Nah, di sini ada beberapa pendapat atau perbedaan pendapat daripada ulama yang mengatakan bahwa istinbatul hukmi dalam Al-Quran atau dasar pengambilan hukum di dalam Al-Quran, salah satunya mereka berpendapat sesuatu yang tidak dilarang di dalam Al-Quran itu maka hukumnya boleh.
Ini senada dengan usul fiqh al-aslu fil hukmi al-ibahah. Tapi salah satu ulama mengatakan bahwa sesuatu yang tidak diperintahkan di dalam Al-Quran itu hukumnya haram atau tidak diperbolehkan. Nah ini yang benar ini yang seperti apa Pak? Sebenarnya yang benar itu yang mana Pak? Dari keduanya tadi. Satu mengatakan bahwa sesuatu yang tidak diperintahkan di dalam Al-Quran itu hukumnya tidak boleh. Tapi satu lagi ulama mengatakan bahwa dasar istinbat hukum sesuatu yang tidak dilarang di dalam Al-Quran itu diperbolehkan. Sehingga di situ dalam usul fiqh itu sendiri kaidahnya mengatakan al-aslu fil hukmi al-ibahah. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Pak Taufik menyampaikan seakan-akan antara kaidah dengan dalil Al-Quran ini ada pertentangan ya. Kalau melihat dari apa yang disampaikan sama Pak Taufik, kalau kaitannya dengan al-aslu fil hukmi ya, al-aslu fil hukmi al-ibahah ini pada dasarnya lebih pada konteks apa namanya yang sifat amaliyah muamalah ya, sifat amaliyah muamalah, tapi kaitannya dengan hukum-hukum yang apa namanya yang apa al aslu apa at-tahrim ya, hukum asal yaitu pada dasarnya adalah haram. Nah ini kaitannya dengan eh, apa satu i'tiqad di antaranya ya, kemudian ada hal-hal yang apa nas-nas yang sudah nas-nas yang dijelaskan di dalam Al-Quran tentang halal atau haramnya sesuatu. Nah, ini kan sudah sangat apa jelas ya di dalam sebagian Al-Quran itu juga. Nah, jadi dari tetap Al-Quran itu sendiri dijadikan sebagai sumber utama, ya, sumber utama. Nah, hanya saja para ulama ini membatasi agar tidak apa namanya amaliyah atau hukum-hukum yang akan terjadi ini kalau kaitannya dengan ibadah ya ini sesuatu yang dilarang, tidak boleh menambah-nambahkan ibadah, misalkan al aslu fit at-tahrim gitu ya pada kaidahnya ya, dalam kaidah fikihnya. Kemudian dalam hal-hal yang kaitannya dengan muamalah seperti apa namanya yang terjadi banyak sekarang ya dalam muamalah, misalkan jual beli secara online. Nah ini pada dasarnya adalah adamul haraj ya, tidak memberatkan atau tidak menyusahkan, dan ini sangat diperbolehkan ya, karena selama tidak dalil mengharamkan atau melarangnya. Nah ini bertentangan dengan dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu Pak Taufik. Maka barangkali dari yang lain ada yang ingin menyampaikan atau menambahkan sharing bersama. Bagaimana Pak Taufik? Ya Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, ini yang masih mengganjal di pikiran saya sejak dulu terkait dengan adat. Kalau kita tadi Bapak menyampaikan bahwa Masadirul Ahkam itu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang kita pahami di Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan Ad-Dhuhri tidak mengenal Ijma', kemudian di sebagian lain di apa namanya Syiah itu tidak mengenal analogi. Nah, di dalam kaidah usul itu ada al-adatul muhakamah atau budaya lokal itu bisa menjadi hukum Pak. Lah yang kami ingin tanyakan itu batas-batas atau diperbolehkan atau tidak diperbolehkan sebuah adat istiadat itu menjadi hukum itu seperti apa Pak? Terima kasih. Iya, iya. Ya, ini sangat menarik sekali ini Pak Taufik ini. Silakan barangkali dari teman-teman yang lain ini nih, Masya Allah ini Pak Taufik. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, tambahan sedikit ya Pak, mungkin dari pertanyaannya Pak Bapak Taufik tentang al-ada muhakkamah. Ya, Adat itu bisa dijadikan sebuah hukum pada konteksnya asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah saja. ya betul. Itu bisa dijadikan sebuah hukum. Artinya hukum itu apa? Hukum taklifi tentunya ya. Jadi ketika adat itu dihukumi atau dijadikan sebuah kebiasaan atau hukum, pada intinya tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis gitu Pak. Dalam kaidah usul fikihnya kayak gitu mungkin. Ya, terima kasih Pak Nafis. Ya. Ini kok ngomong-ngomong berakhir 2 menit ini apa Pak? Apa? Panggilan ini akan berakhir dalam 2 menit. Bisa dipanjangkan nggak ini? Ini ada telepon masuk ya. Oh iya. Dari tadi berkali-kali ada yang nelpon ini loh, nggak angkat-angkat ya. Ya udah. Ya, terima kasih Pak Nafis. Ya, dalam kaidah fikih ya, dalam kaidah fikih itu kaidah-kaidah yang membatasi kaitannya dengan hukum-hukum atau produk-produk hukum manusia itu asasnya dasarnya ada 5 ya. Satu yang disebut dengan al umuru bima qasidiha, kemudian al masyaqqatu tajlibut taisir, kemudian ada al yakin la yuzalu bisyak, kemudian ada yang terakhir yang kelima tadi yang disebutkan oleh Pak Taufik ada al-adatu al-muhakkamah. Al-adatu muhakkamatun. Seperti eh, orang lamaran ya, mungkin di Indonesia orang lamaran itu sebelum menikah itu biasanya diawali dengan lamaran membawa seperangkat perabotan ya. Jadi dibawa dulu Hamin 2 sebelum acara pernikahan. Nah, itu disebut lamaran, seserahan lah istilahnya ya. Dan ini sudah menjadi kultur, menjadi tradisi di berbagai wilayah atau berbagai tempat. Nah, ini kalau dikaji diteliti dari segi hukumnya ya, kalau dilihat dari aspek sosiologis mungkin ini tidak bermasalah ya, tidak. Dan dalam hukum Waduh. Banget itu pada merah.